Kata pengantar kuliah Cipta Usaha Kreatif sesi kedua. Manajemen ilahiyah dan pengembangan sumber daya manusia, pilar utama keberhasilan wirausaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama. Cipta Usaha Kreatif. Semoga kita bisa berbagi ilmu, pengalaman, problem solving, dan solusi usaha, serta tips sukses melalui channel kebanggaan kita bersama ini. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Banyak orang ingin sukses jadi wirausahawan. Namun, realita menunjukkan tidak semua pengusaha atau wirausahawan langsung bisa meraih kesuksesan. Pasalnya, tidak ada istilah kesuksesan instan atau cepat. Karena itulah, kita harus menyadari bahwa jika mau menjadi wirausahawan atau seorang pengusaha sukses, dibutuhkan berbagai ilmu pengetahuan dan perencanaan yang matang. Ada banyak faktor keberhasilan wirausaha yang harus diketahui oleh seorang calon pengusaha. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, faktor keberhasilan wirausaha tidak terbatas hanya pada modal uang semata. Pasalnya, wirausaha merupakan dunia yang dinamis, sehingga dibutuhkan adaptasi, inovasi, dan tentunya memiliki sikap wirausaha serta kemampuan manajerial untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha. Seiring dengan itu, seorang wirausaha harus tetap berupaya mengembangkan potensi diri dan sumber daya manusia yang ada dalam lingkup usahanya. Pasalnya, sumber daya manusia merupakan satu elemen paling penting agar sebuah bisnis atau perusahaan dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya elemen tersebut atau kualitasnya yang kurang baik, perusahaan akan sulit untuk berjalan dan beroperasi dengan semestinya, meski sumber daya lain telah terpenuhi. Dalam pengantar kuliah Cipta Usaha Kreatif sesi kedua ini, akan kita bahas tentang C. Manajemen ilahiyah, mengelola risiko, menangkap rezeki di tengah tantangan revolusi 4.0. D. Pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia berbasis kekuatan iman. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Dalam menjalankan sebuah usaha, tentunya pasti mengalami berbagai tantangan dan masalah yang terkait proses pemasaran, produksi, ataupun proses penjualan. Di mana masalah-masalah yang timbul tersebut biasanya terjadi karena manajemen usaha yang buruk. Manajemen yang buruk dapat mengakibatkan usaha yang dijalankan menjadi kacau, bahkan mengakibatkan terjadinya kerugian. Karena itulah, seorang calon wirausaha perlu memahami akan pentingnya mengenali manajemen usaha untuk menghindari risiko
yang tidak diinginkan dalam usahanya. Selanjutnya, dia pun harus terus melakukan pengembangan SDM yang ada. Pengembangan SDM dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian sumber daya manusianya dalam entitas perusahaan tersebut dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas perusahaan secara menyeluruh. C. Manajemen ilahiyah. Mengelola risiko, menangkap rezeki di tengah tantangan revolusi 4.0. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Setiap usaha, dari yang paling kecil sekalipun, membutuhkan manajemen yang baik untuk memastikan proses produksi, distribusi, dan penjualan berlangsung dengan baik. Sistem manajemen yang buruk akan mengakibatkan adanya biaya yang tidak perlu, seperti bahan baku yang terbuang, pekerja yang tidak produktif karena pengawasan yang tidak efektif, dan deskripsi pekerjaan yang tidak jelas. Maka, ilmu manajemen sangatlah penting sebagai bekal wirausaha. Ilmu manajemen merupakan pokok yang penting dalam berbisnis, sebab sedikit kesalahan dalam manajemen akan berakibat fatal ke depannya. Seorang pengusaha yang dapat dikatakan memiliki kemampuan manajerial yang baik adalah seorang pemimpin yang memiliki keterampilan manajerial dalam melaksanakan pekerjaan dengan atau tanpa adanya orang lain. Untuk itulah, sebagai calon wirausaha perlu mendapat pendidikan ilmu manajemen ilahiyah yang dikembangkan oleh Diklat Cipta Usaha Kreatif. Pola manajemen ilahiyah diharapkan bisa menjadi basic yang tepat dalam mengelola sumber daya manusia. Sebuah kekuatan iman dan kepasrahan diri pada Allah akan meningkatkan kualitas kerja mereka dengan sangat baik. Selain itu, manajemen ilahiyah juga menjadi satu pilar bagi kemajuan sebuah perusahaan dan mampu bersaing di dunia bisnis global. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, manajemen ilahiyah merupakan manajemen Al-Quran yang Allah peruntukkan kepada manusia sebagai khalifahnya di muka bumi supaya hidupnya lebih berkualitas dan dapat memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Jadi, manajemen ilahiyah adalah menerjemahkan idarah ilahiyah ke dalam kehidupan insaniyah. Dengan demikian, manajemen ilahiyah intinya adalah bahwa kita meyakini Allah sangat terlibat dalam kehidupan kita. Karena itu, kita akan selalu berusaha bagaimana caranya agar kita dapat menarik pertolongan Allah dengan benar. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, perlu kita pahami, manajemen bukanlah tujuan, tapi sarana untuk merealisasikan tujuan-tujuan tertentu. Wasilah ini hendaknya dilakukan rasionalisasi yang mungkin bagi terwujudnya tujuan-tujuan yang diinginkan dan diselaraskan dengan realitas yang berbeda. Karena itu, prinsip-prinsip manajemen ilahiyah adalah kaidah-kaidah umum yang memiliki fleksibilitas dan elastisitas seiring dengan dinamika kehidupan dan perkembangan situasi dan kondisi. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, berikut ini 7 prinsip manajemen ilahiyah yang perlu diterapkan. Pertama, soul management is management of soul. Kedua, manajemen waktu. Ketiga, manajemen keuangan spiritual. Keempat, manajemen produksi.
Kelima, spiritual marketing. Keenam, sedekah sebagai instrumen manajemen risiko. Ketujuh, manajemen sumber daya manusia. Manajemen ilahiyah adalah pola manajemen yang menjadikan spiritualitas sebagai basis dalam praktek wirausaha. Karena itulah, spiritualitas menjadi topik penting dalam studi manajemen dan ekonomi di Pusdiklat Cipta Usaha Kreatif. Spiritualitas menjadi kekuatan yang menjiwai dan prinsip vital yang memotivasi wirausahawan untuk menjalankan bisnis yang tidak hanya untuk menghasilkan keuntungan, tetapi memungkinkan mereka untuk lebih melayani masyarakat. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, spiritualitas sejalan dengan prinsip inti pengusaha, yaitu melakukan bisnis untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Selain memenuhi kebutuhan pelanggan, kesehatan dan keselamatan pelanggan juga menjadi perhatian kita. D. Pengembangan SDM. Pengembangan sumber daya manusia berbasis kekuatan iman. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Ironis memang, negara yang kaya dengan sumber daya alam seperti Indonesia tak mampu memberi kesejahteraan secara merata kepada rakyatnya. Sementara itu, 5 negara maju yang minim sumber daya alam seperti Singapura, Korea Selatan, Italia, Jepang, dan Swiss malah justru lebih maju dan sejahtera dari negara lain. Mengapa? Ternyata negara maju sangat konsen dalam membenahi sumber daya manusia rakyatnya. Kemajuan sebuah negara ditentukan dari kualitas pendidikan dan sumber daya manusianya dibandingkan dengan jumlah sumber daya alam yang dimiliki di dalam negara tersebut. Sementara itu, jumlah sumber daya manusia Indonesia berlimpah, akan tetapi kualitasnya masih rendah. Data Bank Dunia terkait Human Capital Index, Indonesia termasuk low middle income dan tertinggal dibanding Singapura, Korea, dan Jepang, sehingga tidak mampu mengelola sumber daya alam yang kaya raya. Jadi, tidak bisa dipungkiri bahwa kualitas SDM begitu penting bagi kelancaran usaha seorang pengusaha dalam menyongsong era revolusi industri 4.0 yang serba digital. Karena itulah, pengembangan sumber daya manusia merupakan hal yang harus dilakukan agar sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu perusahaan dapat terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, zaman yang terus berubah menuntut manusia untuk berubah. Untuk itulah kita harus terus berusaha mengembangkan diri sendiri agar dapat menjalani kehidupan yang penuh kompetisi ini. Untuk itu, diperlukan sebuah cara khusus dalam memberdayakan sumber daya manusia yang ada di perusahaan tersebut. Karena itulah, untuk mengembangkan kualitas SDM, tentu saja memerlukan metode pengembangan SDM yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pengembangan SDM itu perlu disesuaikan dengan karakteristik perusahaan dan karyawan-karyawan yang bekerja di dalamnya. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, berikut 7 program pengembangan SDM
yang diberikan kepada peserta Diklat Cipta Usaha Kreatif. Pertama, pentingnya kecerdasan spiritual untuk hidup yang lebih sejahtera. Kedua, peranan kesadaran dalam mewujudkan masyarakat sejahtera. Ketiga, meningkatkan kecerdasan emosional. Keempat, menelusuri minat, bakat, dan hobi sebagai basis dalam menciptakan usaha kreatif. Kelima, meningkatkan daya pikir dan mencerdaskan akal. Keenam, mengembangkan kreativitas dan inovasi. Ketujuh, zikir sambung rasa mengatasi kebuntuan komunikasi. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, demikianlah paparan singkat tentang pentingnya manajemen ilahiyah dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kekuatan iman. Dalam kata pengantar kuliah Cipta Usaha Kreatif sesi kedua ini. Semoga bermanfaat dan memberi inspirasi bagi para peserta diklat dan juga para pemirsa dalam upaya menjadi agen perubahan sebagai pencipta lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.